Saya mau bekerja sebagai pekebun. Pegawai. Kriteria atau sosok pegawai idaman menurut Bapak seperti apa, Pak? Dibalik. Kalau pegawai idaman saya adalah orang yang susah ya mengatakan Kurang nih, dikulik-kuliknya susah nih. dan kurang lebih kalau yang dipecat hampir 10-an. Priuk Podcast, Priuk Podcast, Priuk Podcast. Baik, Bea Cukai Tanjung Priok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Priuk Podcast by Bea Cukai Priuk. Kali ini dengan saya lagi, Permana Putra Lesmana. Kali ini kita edisi spesial karena sebelum-sebelumnya itu narasumber dari luar udah pernah. Narasumber dari internal pun juga udah pernah. Nah, kali ini kita mengundang tamu di rumah sendiri yang mengorkestrai, yang mensutradarai Bea Cukai Priuk beberapa tahun belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan sang kepala kantor Bapak Dwi Teguh Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Agak susah mencari jadwal Bapak sepertinya. Saya agak malu sebetulnya, Pak. Bapak sudah muncul di narasumber lain, narasumber Bintal, tapi kok di podcast nih belum diundang, malu saya. Kepala kantor sendiri malah belum diundang nih. Jadi hari ini terima kasih sekali bisa menyempatkan waktu, Pak. Iya. Ngobrol bareng di Priuk Podcast. Sebetulnya temanya atau topiknya kali ini bongkar rahasia Bea Cukai Priuk. Jadi karena edisi spesial kita mau cerita semuanya gitu, Pak. Mudah-mudahan dapat waktunya. Cuma untuk mengawali, mungkin banyak yang belum tahu, kawan Prima di luar sana, dan juga bahkan pegawai juga belum banyak yang tahu bahwa Pak Dwi Teguh itu sebetulnya beberapa kali, dalam tanda kutip, mundar-mandir diberikan amanah, diberikan penugasan di Bea Cukai Priuk. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak, dari awal-awal Bapak diberikan amanah di Bea Cukai Priuk itu ketika tahun berapa dan sebagai apa, Pak? Hey, terima kasih Mas Permana ya. Terima kasih dan kawan-kawan Prima yang semoga sehat selalu. Amin. Ya. Jadi memang benar saya Dwi Teguh Wibowo ini dulu pernah ditugaskan di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok itu sejak tahun 2007, sejak pembentukan KPU pertama di kantor modern. Yaitu sebagai pejabat fungsional pemeriksa dokumen. PFPD ya, Pak? PFPD, ya, sama dengan rekan-rekan yang sekarang ini. Jadi dulu ditempatkan sebagai PFPD itu tahun 2007 sampai dengan di pertengahan tahun 2009. Kurang lebih 2 tahun ya, Pak? Kurang lebih 2 tahun ditempatkan di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Kemudian setelah dimutasikan atau kita pindah, beberapa waktu kemudian setelah saya kebetulan dipromosikan juga tahun 2000 sekitar 2010 ya, di akhir 2010 sebagai Kapit Audit di Balikpapan ya, itu waktu saya promosi pertama. Kemudian pindah ke Dumai, 6 bulan di Balikpapan, pindah ke Dumai. Kemudian tahun 2012 kebetulan diberikan amanah lagi ke KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sebagai Kapit Kepatuhan Internal. Kepatuhan Internal. Ya. Kelihatannya begitu masuk Priok cukup lama lagi. Jadi 3,5 tahun saya sebagai Kapit Kepatuhan Internal di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, yang kepala kantornya waktu itu Pak Wijayanta. Bapak Wijayanta. Ya. Kemudian setelah Pak Wijayanta digantikan dengan Pak Doni, Pak Fajar Doni, saya karena sudah cukup lama harus bergeser nih. Tapi gesernya di sekitaran juga, jadi Sudah mulai waktunya. sudah waktunya. Yaitu di Kapit PPC 4. Jadi di PPC 4 sampai tahun 2016. Jadi memang sedikit tambahan di cerita saya, di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok itu sering-sering memang bergeser antara satu bidang tertentu, setelah cukup lama nanti digeser lagi untuk
menambah durasi. Mutasi satu gedung ya Pak? Satu gedung. Nah itu kebetulan tahun 2016 ada bidding di eselon 2. Kemudian kami mencoba atas itu usulan Pak Doni, Pak Fajar Doni. Ini kalau enggak mungkin saya juga enggak daftar kayaknya. Oh, daftar. Kemudian diusulkan semua kabit-kabitnya oleh Pak Fajar Doni untuk mengikuti bidding. Ya kebetulan diberikan amanah sebagai eselon 2 itu di tenaga pengkaji pengawasan dan penegakan hukum di kantor pusat. Setelah itu tahun 2017 kembali ditugaskan sebagai kepala kantornya malah kan. Ini sudah sampai ujungnya jadi ditugaskan kembali tahun 2017 bulan Agustus. Ya kebetulan ini juga sampai Agustus lagi tahun 2022. Aduh, jadi inget. Itu kira-kira Mas. Mohon izin Pak, itu kan kalau dari sisi penugasan dulu, saya mau tanya dulu ketika Bapak ditugaskan atau ditunjuk sebagai PFPD, itu kan awal-awal priuk banget Pak. Iya. Yang 4 kantor itu dijadikan jadi satu, jadi kantor pelayanan utama, kantor modern pertama. Nah, yang membedakan pada saat zaman Bapak ketika dulu itu PFPD dengan kondisi yang saat ini apa yang berbeda Pak? Kalau dari sisi pekerjaan mungkin ya sedikit saja yang berbeda ya kalau dari pekerjaan yang tugas yang harus dilakukan. Tetapi kalau dari sisi supporting pendukungnya tentu sangat berbeda jauh sekali dengan kondisi saat ini. Karena waktu saya pertama kali penempatan itu sebagai PFPD, kebetulan dibagi antara PFPD merah dan PFPD hijau. Oh, ya. 2 bagian. Jadi saya kebetulan dengan rekan-rekan yang lain, 30 orang itu ada di PFPD hijau. Itu penempat ruang gedungnya itu menggunakan bekas Kanwil 4 Jakarta. Jadi ada di gedung di sebelah sana sekarang jadi lapangan. Sekarang sudah rata ya Pak? Sudah rata jadi lapangan kontainer. Dari sana posisinya karena memang sana perlu pembenahan atau renovasi. Saat itu kita ditugaskan dalam kondisi sudah memakai masker. Jadi saya pun bekerja dengan teman-teman itu menggunakan masker karena sambil digempur itu. Ada pandemi juga kah Pak? Tidak ada pandemi. Bukan. Jadi saat itu tidak ada pandemi tapi menggunakan masker karena memang gedungnya baru direnovasi dan kami harus memang duduk di situ harus langsung melaksanakan pekerjaan. Nah sementara belum ada ruangan lain yang memang disiapkan untuk teman-teman di PFPD dan beberapa unit lain yang masih bergabung di sana. Nah itu yang saat ini yang berbedanya di PFPD saat ini ada sekitar 80-an orang lebih, 89 atau 80. Itu lokasinya sudah menjadi satu semua ya, jadi satu di lantai 4. Itu memang setelah itu baru ada perubahan-perubahan ya. Saya tidak hafal kapan mulainya, yang jelas mungkin setelah saya pindah ke kantor pusat waktu itu dari PFPD itulah mungkin berubah semuanya di lantai 4 ini. Dan di saat saya menjadi kepala kantor tentu sarana prasarananya juga sudah mulai kita sesuaikan juga, artinya kita sudah mulai mengerjakan sebagian sepertiga dari ruangan PFPD kita buatkan open space ya, jadi ABW juga model seperti model-model ruangan kerja sekarang. Seperti itu Mas Permana. Itu nanti kita cerita tuh Pak, ada Bapak nyebut ABW nanti kita singgung sedikit Pak. Saya sebenarnya penasaran Pak, kalau dari pejabat tinggi itu sebetulnya ketika pertama kali ditugaskan sebelum pengumuman resmi atau cap resmi itu sebetulnya ada bocoran nggak sih Pak? Selamat Bapak Dwi Teguh gitu. Itu pada saat pertama kali Bapak dapat informasi, apakah udah dapat info duluan tuh sebelumnya? Ya alhamdulillah di karir saya selama di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini selama saya mengabdi ini untuk mutasi itu tahunya itu kebetulan setelah skep dikeluarkan. Selalu setelah skep ya Pak? Setelah selalu skep karena memang saya tidak hobi untuk
mencari tahu. Sehingga dari sejak pelaksana sampai saat ini, setiap mutasi itu saya tahunya hanya ketika skep itu dikeluarkan. Skep keluar. Karena memang saya meyakini kalau kita tahunya di saat kita menerima skep, pikiran kita itu tidak terganggu. Oh iya betul Gitu Pak. ya, tidak banyak terganggu. Bayangkan kalau itu penempatan itu sesuai dengan harapan kita. Mungkin kita senangnya saat mendengar sampai dengan Euforia-nya berlebih menjalani. gitu ya Pak. Iya. Tetapi kalau tidak tahu, minimal mengurangi resiko tidak sesuai harapan, ya kan? Siap. Jadi masih tenang sampai dengan ada skep. Itu yang membuat kita nyenyak tidur dan sebagainya. Jadi saya memang berusaha dari dulu sampai sekarang memang tidak pernah mencari tahu, dan saya meyakini bahwa saya tidak ingin atau tidak mencari amanah ya. Jadi amanah itu kan berat buat saya. Itu yang saya yakini, sehingga itu yang saya pegang. Itulah yang membuat saya sampai hari ini pun saya nggak tahu, amanahnya masih di KPU, saya jalankan saja dengan sebaik mungkin, itu aja. Izin Pak, kalau Bapak tadi jalanin aja pokoknya, ada skep jalanin aja. Itu ketika lihat skep pertama kali yang Bapak pikirin apa waktu itu? Waduh, Ketika di kepala kantor. Priok nih, Siap. saya istighfar aja gitu. Karena saya tahu persis betapa beratnya di amanah yang dibebankan di KPU Priok ya. Jadi memang saat itu, saat undangan pelantikan ya, sebenarnya dulu kita tidak tahu tempatnya, hanya absen masuk, absen untuk undangan, antara yang dilantik dengan yang hadir, absen saja, kemudian dibariskan. Setelah itu di saat pelantikan Bu Menteri, kemudian baru dibacakan. Nah, ketika dibacakan urut pertama dari Kanwil Aceh itu kan, dari Kanwil Aceh dan sebagainya. Kita nungguin sampai tengah-tengah pun nggak ada namanya. Jadi itu yang kami pertama hadir di situ, artinya mendengar dibacakan nama-nama itu, di mana posisinya dan sebagainya itu, sampai ini kok hampir ujung gitu ya. Jadi kok nggak ada namanya. Saya juga nggak hafal, ternyata di belakang-belakang itu hanya di KPU saja kan. KPU diurutkan di paling belakang. Dan kebetulan disitulah kita disebut namanya di KPU Tanjung Priok, dan itulah saat itu juga saya yang terucap adalah memang istighfar, karena memang saya tahu persis di KPU sangat berat amanah yang dibebankan pada kita yang ditempatkan di KPU ini. Itu. Kalau hari pertama Bapak ketika pertama kali datang ke KPU sebagai kepala kantor, ini apakah beda dengan hari pertama sebagai PVD, sebagai Kabid KI? Ini perasaan Bapak gimana nih? Sebenarnya kalau perasaan sih ya tentu sih secara manusiawi ada yang berbeda. Jadi kalau dulu sebagai PVD ya sebenarnya juga saya tidak terlalu berharap kita, walaupun semi militer ini ya, untuk ketemu yang lebih pangkat rendah, hormat, itu saya tidak terlalu untuk berharap seperti itu memang. Jadi memang berbeda karakter saya memang untuk sebagai kabid pun seperti itu. Bahkan kalau kabid yang mungkin ya, anggapan teman-teman itu kabid yang kurang disukai lah kan, kabid KI kan, apalagi banyak karena harus melakukan tugasnya itu sedikitnya mesti bersinggungan dengan pegawai-pegawai yang lain. Itu responnya juga saya sudah menyiapkan diri saya bahwa saya pasti orang itu hanya menghormati dengan cara diam gitu kan, tidak ya sekedar menyapa gitu, nggak hormat pun saya secara pribadi tidak terlalu merisaukan hal itu. Kemudian sejak jadi kepala kantor tentu yang selalu berbeda saya rasakan, karena ya memang PKD akhirnya hormat terus kan jadi ya. Setiap datang, PKD. setiap pulang ya Pak? Nah iya, itu yang membuat saya jadi berbeda perasaannya artinya. Ya alhamdulillah saya melatih perasaan itu supaya ini sesuatu yang ya suatu hal yang tidak terlalu menjadi keinginan saya untuk dihormati seperti itu terus gitu. Jadi
kan agak berat kalau nanti kita tidak dihormatin orang ataupun pegawai kita kan harus siap juga ya. Inilah posisi-posisi yang memang berat buat saya, artinya di KPU sebagai kepala kantor, tentu apa istilahnya, ya teman-teman ada yang masih menganggap saya masih kapit KI, jadi masih ada yang diajak diskusi juga susah gitu kan. Tapi insya Allah lah ini adalah suatu hal-hal yang bagi saya itu ya normal aja hasilnya, karena saya lebih tua daripada adik-adik gitu aja. Itu Mas Permana kira-kira. Siap, terima kasih banyak nih cerita-ceritanya. Mohon izin Pak, mungkin kalau boleh ini sambil minum juga nggak apa-apa Pak. Oh iya. Sudah disediakan air putih ya. Ini panitianya mohon izin ini. Tamu spesial kok belum ada nih. Mudah-mudahan nanti ada yang datang ya Pak, mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi Semoga acaranya didengar. tidak putih pagi ya kan. Bisa ngopi pagi gitu. Bisa ngopi pagi karena nyari jadwal Bapak nih agak susah nih. Ba'da subuh harus siap-siap gitu Pak. Jam 7 mulai. Ini saya mau membahas tentang perubahan yang saya tidak mau mengatakan drastis, tapi cukup bisa dirasakan, cukup bisa dilihat oleh pengguna jasa, khususnya di beberapa tahun terakhir pada saat pandemi Pak. Itu kan banyak sekali inovasi, mulai dari digitalisasi layanan, kemudian pembuatan ruangan konsultasi yang sangat ramah dengan pengguna jasa, hingga pelayanan terpadu satu pintu yang memang launchingnya baru pada saat pandemi terjadi gitu Pak. Itu kalau dari sisi perubahannya, segala macam perubahan itu mulai dari digitalisasi dan juga perubahan layout ruangan, itu pada saat dulu Bapak sebagai pimpinan itu titik awalnya, wah ini harus Slim harus jalan gitu, ini harus digital semuanya, ini harus disatukan semua loket. Itu titik awalnya atau alasan utamanya apa Pak? Ya, jadi kalau cerita kenapa kita harus segera mengarahkan ke sistem digitalisasi, kemudian bagaimana kita bisa menyatukan layanan, walaupun ide ini untuk menyatukan itu sudah lama sebenarnya, sejak mungkin pimpinan-pimpinan kepala kantor di sini, karena kami sudah sering keluar masuk di KPU. Hanya memang yang menjadi effort paling sulit adalah bagaimana sih membiayai dan bagaimana segera melaksanakan dengan irama kegiatan di KPU yang padat sekali. Kita belum memungkinkan untuk merenov secara utuh, kemudian kita dipindahkan gedungnya, artinya untuk menyewa gedung lain. Itu juga kelihatannya anggarannya terbatas. Oleh karena itu, inilah menjadi tantangan buat saya sebagai pimpinan. Sejak tahun 2018 di awal, ketika kita juga sedang merencanakan bagaimana menyusun Renstra tahun 2019, di situ kita mencoba bagaimana mengimplementasikan agar layanan ini menjadikan satu. Karena kita layanan kan tersebar di seluruh lantai yang ada di gedung utama dan juga ada di Geraha, kemudian juga ada di JICT. Nah, kita juga ironis karena di luar gedung sana kita nggak bisa melakukan pemeliharaan karena di sana bukan aset kita. Nah, ini yang dirasakan bagaimana saya sebagai pimpinan untuk mengakomodir pegawai saya seluruhan untuk bisa hadir bersama-sama seoptimal mungkin di gedung ini. Nah, oleh karena itu, di awal tahun 2018, kita dari mulai pertama sudah mulai merefocusing anggaran. Jadi bagaimana kita akan mengelola itu untuk merefocusing anggaran yang masih tetap sebesar itu juga yang sama, untuk dialokasikan untuk melakukan perubahan ruangan-ruangan. Nah, saat di awal kita targetnya hanya 2 dulu, artinya ruang layanan yang jadi satu, kemudian satu lagi adalah konsultasi yang kita sebut custom care, itu yang di bawah itu sebelah kiri ya kalau saya ngadep sini ya. Kalau masuk ruangan gedung utama, lobi utama sebelah kanan. Itu yang pertama kita lakukan untuk dorong untuk segera dilakukan perubahan. Di dalam proses perubahan sendiri, ini
perlu effort yang luar biasa. Tidak sekedar kita mudah merubah, karena saya bukan otoriter untuk pokoknya dibuat tanpa reason yang jelas untuk teman-teman. Tapi justru teman-teman saya suruh analisis dulu terkait dengan mitigasi terkait dengan layanannya masing-masing. Berapa bebannya per loket, kemudian kebutuhan pegawainya berapa dan sebagainya. Untuk bagaimana itu kita hitung kebutuhan ruangan yang terbatas di parkir 2 ya itu dulu ya parkiran. Itu mencukupi atau tidak. Dan serunya di situ memang. Semua tadinya mempertahankan bahwa saya harus minimal 2 orang, kemudian harus seperti apa gitu ya. Kita ada 114 layanan ya, kurang lebih 114 layanan. Sehingga ini yang membutuhkan satu upaya bagaimana menyatukan termasuk dari mindset dari masing-masing pimpinan di bidangnya untuk bagaimana mendorong ini supaya menjadi efisien. Oleh karena itu ketika dibentuk satu ruangan sarananya sudah bisa istilahnya kita putuskan, kemudian berapa nanti yang akan kita tempatkan di loket, satu sisi lain secara paralel supaya memudahkan kegiatan itu tentu disatukan dengan membuat semacam aplikasi mandiri memang karena ini menyesuaikan dengan kebutuhan KPU yang 114 layanan kurang lebihnya, kemudian juga ada 1000 waktu itu saat saya di sini ada 1.200-an orang pegawai. Rentang kendali dari pimpinan masing-masing ansungnya ke bawah sangat lebar ya atau luas, sehingga membutuhkan bagaimana kontrolnya. Nah oleh karena itu inilah yang mendorong kita hidupkan kembali tim IT dan merubah konsepnya. Jadi bagi saya yang paling penting adalah bagaimana kontrol terhadap kegiatan itu dan aksesnya lebih mudah, transparansi, kemudian juga ada SLA, jadi kepastian layanannya. Alert sistemnya dibuat. Nah, itulah yang mendorong bagaimana saya dengan jajaran, dengan tim IT meramu itu dalam satu sistem yang lebih sederhana, tidak terlalu detail, sehingga kami mampu membiayai itu untuk ya istilahnya hosting di server ya. Karena kita harus pisahkan peran antara yang core-nya CESA dengan aplikasi mandiri. Karena ini penting karena untuk security-nya sistem besar kita. SLIM dan Siap NG, SLIM adalah sistem layanan informasi mandiri yang langsung dari pengguna jasa masuk ke sistem kita, yang di dalamnya nanti yang disebut Siap New Generation. Konteksnya di Siap New Generation ini juga sama, ini bertahap. Kemudian nanti juga di sana ada SLA per masing-masing tahapan itu. Kemudian kita buatkan dashboard untuk ansungnya, sehingga dia tahu layanan ini posisinya udah mendekati melampaui batas SLA atau tidak. Siapa yang mengerjakan juga ada ya Pak? Ada. Ya? Bebannya berapa per hari, setiap orang user itu ada. Berarti kontrolnya juga sangat mudah dikontrol ya berarti, iya, kinerja mudah. pegawai. Oh ternyata butuh sekian pegawai untuk menyelesaikan ini. Gitu. Betul Mas Permana. Karena memang ada gini Mas Permana, jadi saya berharap ada ISO kita yang 9001-2015 itu bisa kita terapkan kepada seluruh layanan. Kalau kita terapkan tahapannya satu-satu seperti manual seperti sebelumnya, itu akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sehingga begitu kita dorong menggunakan satu layanan secara total, kita lebih mudah bagaimana administrasinya, kontrolnya, SMM itu bisa kita evaluasi terus-menerus. Nah ini yang mendorong percepatan bagaimana membuat SLIM tadi dan Siap NG di dalamnya, untuk mensupport juga bahwa kita memang akan meningkatkan lagi ISO 9001-2015 itu secara keseluruhan terhadap layanan itu. Itu berarti kalau ternyata inovasi yang ada di Bea Cukai Priok itu bukan karena pandemi ya Pak ya? Jadi bukan. Ini jadi jauh-jauh sebelumnya memang sudah dipikirkan. Karena kita kan nggak tahu ada pandemi itu ya. Iya. Nah, memang rencananya memang karena
tadi dari sisi kebutuhan KPU sendiri ya, beban kerja kurang lebih 60-70% kegiatan impor ekspor. Kemudian kita juga ada 1.200-an pegawai, dan kita juga masih ada kendala terkait dengan bagaimana mengontrol setiap layanan ini. Nah, itu yang membuat kita bagaimana merencanakan benar, refocusing tadi anggaran untuk bagaimana support terhadap sarana prasarananya. Kemudian secara sistem itu juga bisa simplifikasi terkait dengan proses bisnis. Jadi proses bisnisnya pun menjadi lebih singkat. Lebih singkat ya? Iya, betul. Itu kan tadi yang bagus-bagusnya Pak, bisa dikontrol, SLA-nya jelas. Nah ini proses pembuatannya kalau tadi Bapak bilang aplikasi mandiri, berarti ini pegawai sendirikah yang membuat ini sistem berjalan atau outsource dari pihak ketiga Pak? Ya, ya alhamdulillah Mas Permana ya, kebetulan memang saya berkutat berkecimpung ya dengan teman-teman IT ini saat saya ditugaskan sebagai Kabid Kepatuhan Internal. Waktu itu dengan Pak Wijayanta. Saya diberikan amanah sebagai Ketua Tim IT di KPU bersama Pak Misnawi, Mas itu. Pak Misnawi yang pelopor pembuat pertama itu ya, penemu siap itu. Nah, akhirnya kita kembangkan. Di situ ada beberapa pengembangan awalnya yang menjadi trigger pertama inisiatif kita untuk mengontrol pendok waktu itu, di pendok merah dan kuning. Nah, itulah yang membuat bagaimana menyatukan seluruh aplikasi tadi menjadi satu, mulai sistem yang sama. Nah, tantangannya adalah memang pegawai kita sering mutasi juga ya, programmernya kadang-kadang sudah expert di situ, harus mutasi. Ya, kita ada pegawai baru lagi yang barangkali memang hobinya di coding dan sebagainya. Akhirnya kita kumpulkan. Kemudian dikuatkan dengan pelatihan. Kita menggunakan Jamlat waktu itu. Ya, kita biayai untuk melakukan pelatihan. Setelah pelatihan, mereka yang sifatnya praktek langsung. Jadi mereka bisa menerapkan langsung untuk kebutuhan kita. Dan ini memang dibekali dari rasa tadi, satu, kita mengedepankan bagaimana berupaya ikhlas, ya kan? Karena memang ini bukan tusi, secara tusi kita untuk melakukan itu, tetapi kita bisa meluangkan waktu di waktu-waktu luang itu di luar tugas rutinnya untuk membuat program itu, teman-teman. Nah, ini menjadi sebuah tantangan ya dari teman-teman. Saya dengan teman-teman mengharapkan benar bahwa kita melakukan ini dengan melatih ikhlas ya. Karena nggak ada imbal baliknya sebenarnya secara materi yang kita akan dapatkan. Tetapi kalau ini bisa memberikan kebaikan, saya menyampaikannya gitu. Semoga kita mencari amal jariah nanti di suatu waktu. Jadi kalau ini memberikan kebaikan, digunakan orang terus, syukur-syukur mau berkembang terus dan sebagainya, sehingga setiap kebaikan itu akan memberikan amal jariah nanti suatu waktu untuk kita. Nah, itulah yang saya dorong dengan teman-teman, sehingga apa? Mereka bukan materi, memang nggak ada tambahan. Kan nggak ada tambahan insentif untuk itu, tidak ada. Karena kita memang bukan tusi kita dan sebagainya ya. Tapi alhamdulillah sejak dulu sampai sekarang teman-teman itu silih berganti dan ini pun masih terus. Dan nanti jam berapa juga saya ada acara juga dengan tim IT ini. Artinya yang kemarin sudah rekrutmen baru karena ada beberapa senior IT ini kita harus relakan melakukan ya, Pak? tugas. Pasti harus saya relakan juga karena tidak mungkin teman-teman itu ditugaskan di selamanya, apalagi memang kebutuhan dari masing-masing pegawai untuk bisa juga mencari pengalaman di tempat lain ya. Ini yang tetap harus kita siapkan. Jadi kita juga tidak berhenti sampai di titik menggantungkan hanya beberapa orang saja seterusnya, tetapi bagaimana regenerasinya juga kita siapkan. Itu. Kalau dari Slim sendiri Pak, mohon izin nih sebelumnya, apakah selama beberapa tahun ini baik-baik saja ataukah sempat misalnya ada kendala atau permasalahan kalau boleh di-share Pak?
Tentu Pak Permana ya. Jadi memang tidak dipungkiri ya, namanya IT, kemudian kita harus bagaimana mencoba menghosting sendiri di luar. Terus ujian yang kita hadapi memang nggak ringan. Karena di situ pernah diuji dengan istilahnya ada yang iseng juga pakai robotik. Robotik, Pak. Iya. Sampai ribuan itu aplikasi yang bukan permohonan pakai robotik. Berarti masuk banyak banyak sekali sehingga stuck. Dan ini memang luar biasa bagi kami yang baru-baru ya kan, baru mencoba hosting, kemudian di pelaksanaan PTSP pertama kali yang di saat COVID waktu itu kan kita laksanakan. Dan sedemikian rupa hal itu akan membantu pengguna jasa yang tadinya harus hadir di kantor, dia tidak harus hadir di kantor, ataupun kalaupun hadir bisa menyesuaikan waktunya. Artinya kalau sedang peak dia memilih waktu-waktu yang lebih luang untuk menyampaikan hard copy dan sebagainya. Tetapi kalau tidak wajib menyampaikan hard copy, itu cukup menggunakan soft copy. Nah ini yang tentu sangat membantu, tetapi ya namanya barangkali ya gitu orang iseng mungkin iseng, ya Pak. Ya, mungkin nyoba-nyoba keahliannya atau kemampuannya sehingga mereka mengganggu kita. Tetapi alhamdulillah segera bisa ditangani oleh teman-teman. Kemudian waktu itu kita hosting 2 sehingga bisa dialihkan ke hosting yang satunya. Dan ini cukup bisa segera tertangani dan kemudian kita kuatkan lagi di firewall-nya di teman-teman penyedia dari hosting kita. Dari situ baru belajar ya Pak. Oh Iya. ternyata ada celah di sini, ada Iya, celah di betul. sini. Mulai melakukan penyempurnaan Iya, lagi betul. sistemnya. Itu tadi terkait Slim. Nah kalau dari perwujudan luangan yang awalnya gedung parkir, kemudian jadi pelayanan terpadu satu pintu, kemudian konsep konsultasi yang biasa tradisional pengguna jasanya datang, mulai dari jadi sekarang sampai ke custom care, itu kan kalau saya dari orang awam, Pak, wah ini kalau mengubah ruangan seperti ini pasti biayanya besar banget nih, pasti gede banget nih. Itu dari mana mewujudkan hal itu semua, padahal di kondisi pandemi ini, mohon maaf Pak, mohon izin, di pandemi ini kan, semua penghematan, anggaran ini dipotong, anggaran Betul. ini dipangkas gitu ya. Itu mewujudkan hal itu semua, Ya. Ini, gimana caranya nih Pak? inilah yang menarik ya. Bocor. Kalau kita lihat IQ kita, IQ DIPA kita ya, capaian IQ kita kelihatannya nggak pernah kurang dari 95% dari dulu sampai sekarang, ya kan, serapannya. Artinya DIPA terkait dengan pemeliharaan itu selalu sama diberikan. Artinya akan habis sama penyerapannya kan. Nah, yang menjadi tercetus ide adalah sebenarnya bagaimana kita bisa melakukan refocusing tadi dengan anggaran yang sama, bahkan kita ada penghematan, karena penghematan tetap kita kontribusikan ke kantor pusat. Kita kan sering dipotong tiap tahun juga sama. Nah, itu tetap kita lakukan. Ada beberapa yang kita hemat. Jadi konsepnya seperti ini, Mas Permana ya. Kalau ada beberapa ruangan, kita diberikan anggaran pemeliharaan itu atas SBM luas gedung, ya kan? Luas bangunan dan luas gedung. Nah, oleh karena itu dari anggaran yang ada bisnya luas itu tadi, sepanjang kita bisa optimalkan, artinya kalau ada yang rusak memang harus kita perbaiki. Kuncinya di situ. Kemudian kalau yang kaitannya yang urgent ini penting harus menjadi utama. Tetapi kalau ngecat, ya kan, ganti keramik, Nggak setiap tahun nggak Pak, setiap ya? tahun. Iya betul. Sehingga anggaran-anggaran ini kita kumpulkan ini yang nggak perlu disentuh. Ruangan saya itu udah hampir 5 tahun baru dari awal saya ke sini saya ganti sampai hari ini kan masih tetap. Masih sama Pak. Jadi seluas itu anggarannya nggak saya pakai, ya kan? Hampir sama. Jadi ruangan-ruangan yang sudah refocusing pun kita nggak akan pakai untuk kita alokasikan ke ruangan-ruangan lain yang membutuhkan untuk kita rubah. Dulu memang beratnya adalah di awalnya adalah karena yaitu tadi
kalaupun harus melakukan katakanlah pembersihan dinding gitu ya, ngelap kan ini ada kaca, itu harus setahun 2 kali dan sebagainya. Ini kita kurangi karena memang kondisi di kita ibaratnya kan ya banyak kontainer, banyak truk yang lewat, sehingga kan debu juga banyak. Iya. Mau seminggu sekali juga sebenarnya sama nanti hasilnya. Ya sebulan sekali lah, kalau seminggu ekstrim ya. Sebulan sekali, besok sebulan depan juga sebenarnya mirip-mirip. Nah, kita agak kurangi yang seperti itu. Sehingga apa? Uangnya cukup untuk bagaimana merubah tadi di parkir lantai 2 menjadi ruang yang saat ini ada. Nah, inilah yang kita coba. Kebetulan kita kan diberikan kan 2 gedung ya. Gedung lama yang kita tempat sekarang ini dengan sebelah yang gedung termasuk yang lebih baru. Nah, oleh karena itu dari sisi keluasan kita masih dimungkinkan untuk bagaimana kita setiap tahun itu refocusing untuk bagian perubahan. Dan itulah usaha kita untuk bagaimana bisa mewujudkan tadi. Kalau mungkin nggak ada tantangan dari ya saya punya keinginan bagaimana menyatukan layanan dan sebagainya itu tanpa harus menunggu dana khusus untuk melakukan itu, ya inilah yang menjadi usaha kita untuk bagaimana mencari anggaran yang bisa kita hemat tadi untuk menutup kebutuhan yang keinginan kita tadi. Sebenarnya ceritanya sederhananya seperti itu. Hemat pangkal kaya lah Pak ya. Jadi bisa mengubah ruangan yang nggak ada jadi ada PTSP dan Custom Care. Nah itu kalau dari sisi cerita pembangunannya, kalau dari sisi pengguna jasa yang beda posisi yang dulu ketika loket itu masih terpisah sampai dengan loket itu disatukan, dan juga khususnya Custom Care itu yang beda bagi pengguna jasa di sisi apanya Pak? Kalau dari pengguna jasa ya, dari mereka cara menyampaikan dokumen itu memang awalnya dia sudah bisa dari kantor atau dari rumahnya menggunakan online ya, webpage itu dia isi, kemudian dia submit, dia akan keluar seperti etiketnya berupa barcode, dan dia akan tinggal menyampaikan kepada petugas. Kalau yang sifatnya itu adalah wajib hard copy. Kalau sifatnya yang hanya fotokopi itu nggak perlu sampai hadir. By system semuanya. By system. Jadi kita karena regulasinya mewajibkan dia harus menyerahkan hard copy, baru dialah yang akan hadir di kantor ini untuk menyampaikan secara hard copy. Kalau dulu secara manual di loket-loket itu mau INP, ya kan, ada DNP, menyerahkan DNP, kemudian informasi lain, ya itu kita tentu akan menyiapkan loket yang cukup, tempat tunggu yang cukup, serta tempat parkir. Belum lagi nanti ada masalah terkait dengan toilet. Itu menjadi PR tiap tahun memang. Jadi kalau nggak kita segera upayakan ke sana, kita akan selalu kewalahan dengan penyediaan tempat parkir, ruang tunggu, kemudian kenyamanan di toilet. Nah, oleh karena itu dengan mengurangi hal itu, sehingga kita mampu bisa mewujudkan lebih nyaman pengguna jasa untuk merasakan. Apalagi di Custom Care kita ada kafenya ya. Ada kafe ada sekarang. kafenya. Di situ dia bisa pesan kafe sambil dilayani konsultasinya. Sangat nyaman ya Pak. Insya Allah sayang. Iya. Kita membenchmark ke swasta kalau nggak salah ya Pak ya. Iya betul sekali Mas Nurmana. Mohon izin Pak, ini kayaknya sudah lumayan lama. Boleh sekalian minum ya Pak? Agak-agak kering ya. Mohon maaf Pak. Sama ini dari tadi panitia kayaknya udah ditunggu ya. Kok nggak ada yang datang? Penghematan kali. Waduh, alhamdulillah akhirnya didengar. Ini enaknya gini nih kalau ngundang kepala kantor nih, langsung. Kepala aja. Wah, ya sedih. Jangan ditaruh tengah ini. Yang wawancara cuma dikasih kopi ya?
Siap. Makasih banyak panitia ya. sih. Didengar juga ya. Mohon izin ini kawan Prima ternyata ini langsung dihadirkan ya berbagai macam minuman dan makanan yang tersedia di Custom Care ya Pak ya. Custom care. Iya, yang di Iya. Coffee Corner tadi Bapak sudah sempat singgung. iya. Ada kopinya, ada juga kita jual makanan, tapi semuanya masih berbayar ya Pak ya? Iya, masih bayar memang. Dengan konsep, tapi ya terjangkau ya Pak ya? Terjangkau. Berbayar tapi terjangkau. Kita ngajak kerjasama sama koperasi, Koperasi, soalnya ya, koperasi karyawan ya. Memang koperasi karyawan ini kan partner kantor, jadi saya ajak supaya harga-harga apa istilahnya kayak Starling ya. Starling, Nah, masih kelas-kelas terjangkau. Starling seperti biasa, terjangkau, murah, dan ya ternyata kelasnya juga bagus ya artinya. Gitu. Kalau saya masih bisa beli di Bapak. Jadi ini semua akan ada ya Pak pada saat konsultasi, mudah-mudahan yang tadinya misalkan ya awalnya datang, waduh mumet gitu, ada masalah, begitu lihat kopi, wah lega Iya, gitu, pelong. betul sekali. Bagus juga strategi Bapak nih. Ini ya kita belajar ya, sama melihat kemarin studi banding di beberapa BUMN, swasta, kita lihat mana yang lebih cocok dengan kondisi di kita. Sehingga inilah yang kita aplikasikan di KPU. Jadi ruangan tanpa loket, layanannya tanpa loket ya, seperti kayak kita duduk begini. Iya. Mas Purwana, kita udah konsultasi nih. Oh, gitu. konsultasi Iya, ini ya Pak? seperti Makanan datang. kita pesan makanan, Pesan makanan kopi, datang kita tinggal konsultasi. Mudah-mudahan yang tadinya tegang jadi lebih rileks Oh, ya iya, Pak. betul. Iya. Supaya kita nggak tegang, kayaknya harus minum nih. Oh siap. Kalau sudah instruksi Pak, kita boleh minum. Mohon izin ya Pak. Iya. Wah lumayan ini. Agak berat kalau edisi spesial, memang harus spesial ya. Mejanya spesial, topiknya spesial. Itu tadi kita boleh lanjut Pak, izin. Silakan. Tadi kan inovasi dan perubahan yang di dalam gedung induk lah kalau kita mengatakan ya Pak ya. Kalau di layanan-layanan yang di luar, yang layanan di lapangan itu contohnya kalau dulu ya, ini mungkin dulu Pak, mohon maaf sebelumnya mungkin dulu itu sempat ada kalimat-kalimat, kalau kena periksa fisik mah lama banget, itu bisa berminggu-minggu. Dulu mungkin itu kondisi dulu. Kalau sekarang kondisi, terutama kondisi saat ini Pak, itu bisa digambarkan atau tidak Pak? Apakah memang masih lama seperti itu, ataukah memang sudah disupport dengan digitalisasi juga misalnya, sehingga lebih efisien, lebih cepat gitu proses periksa fisik? Baik, makasih Mas Purwana ya. Jadi di konsep di luar, pekerjaan di luar kita, di lapangan seperti pemeriksaan fisik, itu kita juga mendorong bagaimana transparansi di dalam kapan harus dilakukan pemeriksaan fisik ya. Jadi antrian itu juga sangat penting, karena bagaimana kesiapan antara okupasi dari ruang periksa dengan antrian yang ada. Jadi itu yang kita buat secara transparan kepada pengguna jasa. Kemudian di dalam prosesnya sendiri, kita juga bagaimana pemeriksaan itu lebih efektif. Selain dari digitalisasi, kita buatkan juga aplikasi pemeriksaan yang dimana memungkinkan aplikasi ini antara pemeriksa dan PFPD bisa berkomunikasi secara langsung. Melalui aplikasi ya? Melalui aplikasi yang dipakai yaitu SIAF-FB ya, pemeriksaan fisik barang. Nah itu membuat bahwa keyakinan dari pemeriksa di dalam melakukan pekerjaannya juga lebih kuat. Dia tidak takut, wah nanti diperiksa ulang oleh PFPD. Iya. Karena itu akan membuat mengulang, menjadi lama. Dan satu sisi lain, ini juga menguatkan integritas dari pegawai. Nah inilah yang kita sematkan di dalam sistem aplikasi kita. Karena kita, alhamdulillah di tahun 2021, kita sudah bisa ajukan sertifikasi ISO 37001 2016. Yaitu sistem manajemen anti penyuapan.
tujuannya adalah continuous improvement. Bagaimana sistem kita itu kita kembangkan, sekaligus bagaimana mencegah terjadinya korupsi. Itu yang mendorong kita semakin kuat bagaimana mendesain sistem-sistem tadi. Kemudian dengan adanya penerapan, karena Priuk ini setiap hari ada kurang lebih ada 10-15 kapal ya bongkar muat. Itu kurang lebih kalau satu kapalnya 1.500 ada, bisa jadi ada 15.000 kontainer lalu lalang. Kemudian pemeriksaan fisik masih bebannya sekitar 5-7%. Nah, oleh karena itu kita sebenarnya sudah saya dari awal, dari tahun RKKL 2018 kita sudah ngajukan RKBMN namanya untuk pengadaan HiCO sebenarnya. Saat itu memang mungkin situasi sedang kita refocusing dan sebagainya, sehingga untuk usulan saya itu tidak dikabulkan, tapi alhamdulillah dikabulkan dengan cara lain, artinya dengan PMK 178. Nah, 109, maaf. Jadi PMK 109 yang tahun 2020 kalau nggak salah, saya ingat tahunnya, itu harus dijalankan. Artinya TPS yang akan menyiapkan HiCO. Kontainer scanner gitu. Kontainer scanner. Nah, ini yang mendorong lagi bagaimana kita mendorong TPS untuk bisa menyiapkan HiCO tadi yang akan menunjang pelayanan dan pengawasan kita. Dan dalam titik beratnya, saya menekankan bahwa karena besarnya kontainer yang melakukan bongkar muat di KPU Priuk, tentu ini yang harus diwaspadai adalah justru barang-barang lainnya, artinya barang-barang yang berbahaya, seperti narkoba, senjata api, dan sebagainya. Ini yang perlu diwaspadai, karena kita negara besar, negara kepulauan yang dari mana-mana ya, artinya kontainer yang masuk ke Priuk ataupun yang akan berangkat dari Priuk ini berasal dari mana saja, atau mau kemana saja. Artinya ini yang perlu kita jaga. Oleh karena itu sudah sangat tepat bahwa Priuk memang harus segera dipasang HiCO scan. Ya. Ini yang tadi menunjang bagaimana analis kita di HiCO itu sudah bisa menganalisis hasilnya, kita tempelkan dari hasil dokumen yang ada di SLIM tadi, sehingga bisa segera langsung melakukan analisis. Ini juga terobosan dari teman-teman KPU. Artinya HiCO yang hasil image-nya itu langsung disandingkan dengan data dari PIB kita. Berarti hasil pindai si kontainer scanner ini langsung masuk ke aplikasi Mandiri SLIM itu tadi, Betul. Pak? Jadi memang di HiCO tadi sudah ada AI-nya, tetapi sekali lagi ini masih base-nya adalah AI dari kemampuan dari HiCO-nya sendiri. Tetapi hasil image-nya tadi belum disandingkan dengan dokumen, karena dokumennya kan ada di CESA sebenarnya. Nah, kami dengan keuntungannya memiliki waktu saat ini adalah aplikasi Mandiri yang submit soft copy tadi, sehingga ini bagaimana menurunkan soft copy ini langsung kepada tim analis yang ada di HiCO. Nah, inilah yang membuat kita cepat. Hasilnya kita forward ke pemeriksa PFPD, P2, dan KI pun bisa suatu waktu bisa melakukan monitoring atau evaluasi. Seperti itu. Itu mohon izin Pak, dengan PMK yang tadi itu berarti dari tempat penimbunan sementaranya, dari TPS-nya itu wajib mengadakan, Pak? Betul. Wajib menyediakan? Wajib menyediakan. Yang kalau yang saya tahu ya Pak, itu kan harganya, harganya mahal banget itu. MM-an lebih gitu ya. Itu approach Bapak ke TPS mulai, itu kan sebenarnya di posisi pandemi saat ini, cash flow juga mungkin agak terganggu sedikit. Betul. Dari pihak TPS juga tidak bisa kita ujuk-ujuk datang wajib ini langsung, itu kan harus pendekatan khusus. Betul. Itu melakukan pendekatannya supaya TPS ini bisa menyediakan scanner itu ada ceritanya mungkin Pak? Tentu ini tidak sederhana itu. Tidak sederhana. Tiba-tiba ada PMK harus bagaimana menjalankan, itu effort yang luar biasa nih berkali-kali. Tetapi yang menarik adalah Mas Menana tujuan
Di mana kita lakukan pertemuan pertama adalah di Custom Care. Kita undang Coffee Morning di Custom Care di kafe kita tadi. Di kafenya ya Pak? Iya. Pertemuan pertama di situ. Kita ngopi saja, ngobrol-ngobrol bagaimana mewujudkan 109. Menyanyikan. Karena tantangannya nggak mudah. Ada berbagai isu yang akan muncul, logistik cost dan sebagainya. Sebenarnya kita bagaimana menyiapkan hal itu supaya ini tidak menimbulkan isu itu. Dan kita ada tugas lain yang segera harus kita dorong saat ini adalah menyiapkan hotbox namanya. Itu memotong waktu antara setelah bongkar ditimbun di terminal bongkar, di di blok-blok bongkar untuk dipindahkan ke TPS pemeriksaan. Nah, waktunya masih sekitar antara 1,7 sampai 2 hari. Sehingga masih panjang. Karena apa? Mereka ternyata menyebar. Kontainer yang akan diperiksa ini menyebar di blok-blok dan tirnya juga di tir mana saja. Sehingga untuk menarik itu membutuhkan waktu yang panjang. Nah, strategi kita adalah bagaimana memangkas ini, jarak antara 1,7 sampai 2 hari ini menjadi sekecil mungkin, sehingga apa? Ini biaya sebenarnya. Bukan nahan, artinya lamanya proses ini, karena ini menggabungkan dua sistem. Sistem kepabeanan, artinya di penjaluran, dengan sistem yang ada di pembongkar muat, ya kan? Karena mereka setiap pergerakan, kalau sudah dari sini terus kemudian dipindahkan ke hotbox, tentu ada cost lainnya, lolo, ya kan, memindahkan. Nah, oleh karena itu, ini harus tepat sekali bagaimana setelah bongkar, bisa turun di hotbox, dari hotbox baru ditarik ke terminal pemeriksaan, sekaligus semuanya masuk di scanner. Nah, itu yang kita desain bagaimana supaya hal-hal tadi, yang tantangan tadi tidak muncul terlalu luas atau terlalu memberatkan kita nantinya. Gitu. Itu tadi sekelumit atau bongkar-bongkar sedikit rahasia inovasi dari Bea Cukai Priok. Ini sebetulnya saya mau lanjut lagi Pak, tapi topik pembahasan kita yang berikut ini agak sedikit berat. Jadi kita mau santai dulu boleh Pak? Ya. Kali ini karena edisi spesial, kalau pesen nasi goreng aja spesial itu ada baksonya, ada sosis, ada telur, bahkan sampai ada peteknya mungkin Pak. Iya. Kali ini juga spesial, jadi kita bukan cuma ngobrol-ngobrol aja Pak. Saya mau ngulik lagi nih lebih dalam lagi sosok kepala kantor itu seperti apa di humanisme kepala kantor. Kepala kantor juga human. Nah, jadi kepala kantor juga manusia ya Pak ya? Iya, manusia. Iya, tidak sempurna gitu. Siapa tahu ada yang ditakuti di kantor, nanti kita tanya-tanya ya Pak. Mohon izin nih, sebelum dimulai saya mohon izin dulu. Iya. Mohon maaf, mohon izin ya Pak. Ini sebetulnya pertanyaan ringan aja Pak. Iya. Kalau mau ini, izin Pak. Iya, tentunya. Iya. Sayang kalau dibiarkan. Iya, sayang. Ini sponsor by KPU Sejahtera, Koperasi KPU Sejahtera. Terima kasih KPU Sejahtera ya. Iya, mudah-mudahan selalu sejahtera ya Pak. Amin. Ya, ini hanya melanjutkan kalimat Pak. Jadi mungkin nanti ada contohnya, mohon lanjutkan kalimat berikut. Nah Bapak tinggal lanjutin aja nih Pak. Supaya kawan Prima tuh pegawai-pegawai Bapak yang ada di sini tuh juga paham, oh ternyata kepala kantor tuh tidak tidak seperti yang kita bayangkan gitu ya. Juga ada sisi yang ini, sisi yang itu gitu. Ada insight lain gitu Pak. Izin? Sudah? Silakan. Saya bisa boleh Pak? Siap. Aduh, deg-degan saya ini. Babak yang pertama Pak. Mohon izin untuk dapat melanjutkan kalimat berikut ini. Mungkin yang pertama ini flashback ketika dulu Bapak ditugaskan sebagai PFPD. Awal KPU 2007 ya Pak ya? Yeah. Nah itu pada saat Bapak ditugaskan sebagai PFPD, pasti kan sebagai pegawai, sebagai abdi negara pasti ada cita-cita karir gitu ya. Sebagai pribadi juga ada motivasi karir seperti itu. Ketika Bapak menjabat atau duduk sebagai PFPD, itu apakah terpikirkan pada saat apabila saya menjadi kepala Bea Cukai Priok, saya akan titik dilanjutkan?
Jadi waktu Bapak PFPD nih, bukan sekarang ya Pak, bukan sekarang, dulu 2007. Dulu kan? Iya. Waktu itu Bapak kalau seandainya, wah jika saya kepala Bea Cukai Priok, saya akan titik. Nah itu yang nggak ada. Aduh. Berarti tetap titik, Pak. Iya, karena saya nggak pernah bayangkan jadi kepala kantor. Waduh. Salah pertanyaan atau Salah gimana? pertanyaan. Dibilang saya tadi kan awal, saya nggak mau minta amanah. Oh, berarti jalan ini. Jadi saya nggak pernah membayangkan saya jadi siapa. Berarti kalau saya disuruh Saya isi, jadi PFPD, berarti saya jadi PFPD. Saya menjalankan tugas bagaimana menjalankan tugas sebagai PFPD. Makanya belum pernah saya terpikir untuk bagaimana saya berkarir. kalau disuruh isian singkat, saya akan jalanin aja mungkin ya Pak? Ya, Isi jawabannya jalanin aja mungkin ya Pak? Jika saya menjadi kepala kantor. soalnya gini, pertanyaan kan masa lalu. Siap. Iya kan? Saat saya Ketika itu. PFPD, ketika itu. Suruh membayangkan kalau saya jadi kepala kantor. Lah saya membayangkan aja enggak? Waduh, iya. Iya kan? Berarti ini bonus ya Pak? Bonus aja. Pertanyaan bonus. Ya. Saya bonusin pertanyaannya. Mohon maaf Pak. Jangan-jangan bonus pertanyaannya banyak nih kalau kayak gini. Mudah-mudahan yang berikutnya bukan bonus nih Pak. Iya. Menjadi kepala kantor itu nggak enaknya adalah titik Pak. Ini kan saya nggak tahu nih. Orang-orang kawan Prima nih nggak tahu nggak enaknya nih Pak. Apa ya? Pulang malam misalnya Pak, atau yang Enggak lain? juga. Enggak enaknya susah ya mengatakan. Saya berusaha untuk enak semua. Jadi saya merasakan gini, semua itu kan ada konsekuensinya ya. Jadi kalau kita mengatakan, saya mencoba gini, belajar sebenarnya ya. Kalau makanya kalimatnya agak panjang nih jawabnya. Jadi nggak pinter saya jawab pertanyaan-pertanyaan begitu. Jadi sekalian ya, ini biar yang saya sampaikan. Saya mencoba bagaimana apa yang kita lakukan itu, bagaimana kita mempertimbangkan secara masak-masak yang kita lakukan, kemudian dampaknya pun kita antisipasi secara baik. Tetapi sekali lagi, semuanya itu diusahakan belajar ikhlas ini. Saya belajar dari Pak Ustadz Wijo itu, katanya ada pernah statusnya belajar ikhlas. Ustadz aja belajar ikhlas, lah saya masih belajar lagi kan itu. Jadi mengusahakan itu supaya apa yang kita lakukan pulang malam, tadi kalau disinggung pulang malam, kalau memang itu karena pekerjaan yang belum selesai, ya nggak masalah gitu. Jadi memang ya diusahakan senyaman mungkin. Jadi sehingga suatu hal yang bukan jadi nggak enak gitu ya. Jadi ada rasa kalau kita bisa melakukan itu sebisa kita atau sebaik mungkin, berusaha belajar ikhlas tadi, itu rasanya juga tidurnya nyenyak. Tapi justru kalau yang nggak enak adalah ketika kita tidak bisa menyelesaikan secara baik. Oh iya. Itu justru yang membuat saya nggak enak. Ada yang miss di dalam kita waktu mau ngambil keputusan, ada yang masih terlewatkan, itu yang membuat kita tidurnya masih terfikir. Ya itu kira-kira kalau bahasanya agak susah ya. Siap. Yang Kalau penting nggak dikatakan bonus dulu enak, pertanyaan Pak. iya. Baik, ini boleh dilanjut Pak? Boleh. Siap. Pertanyaan berikutnya, yang paling saya takuti ketika di kantor itu adalah titik. Nah ini, siapa tahu Bapak takut suara-suara kalau jam 8 malam ada suara jeduk gitu misalnya. Nah kan saya pernah isolasi di ruangan kantor, malah tidur sampai subuh kan. Itu aman-aman aja Pak? Ya alhamdulillah sih. Kan dunianya masing-masing, ya kan. Jadi karena dunianya masing-masing, kita nggak saling kenalan, jadi alhamdulillah nggak sampai ditakuti ya. Kalau hal lain yang ditakuti sebenarnya semoga kita itu tidak dihadapkan sesuatu yang kayak kalau tadi ya goib gitu ya. Ya saya berdoanya jangan ditunjukkan gitu. Iya. Karena saya belum tentu kuat ya kan. Iya gitu. betul Pak, sama Pak. Saya juga. Kalau menghadapi sesuatu resiko pekerjaan dan sebagainya juga harapannya berdoa aja yang baik.
karena kita nggak tahu takdir kita juga gitu ya. Jadi saya berusaha begitu saja, jadi jangan sampai terlalu jauh. Takut itu karena kita sudah tahu membayangkan sesuatu yang tidak nyaman gitu. Ya kayak tadi, ya yang gaib tadi nggak usah dibayangin, sehingga kan nggak muncul. Kalau tiba-tiba muncul di depan kita lah itu yang itu baru nggak tahu. Kayak gitu kira-kira. Baik, ini kayaknya susah banget ya dijawab ini kalau kepala kantor, agak susah dikulik ini. Kurang cocok pertanyaannya nih. Mohon maaf ya kawan Prima ya, kalau agak kurang nih ya. Berikutnya nih Pak, yang paling menguras pikiran selama menjadi kepala kantor itu apa Pak? Kalau saya berusaha memang menguras pikiran terus jadinya. Semua. Ya bayangin tadi ya, bagaimana menyatukan seluruh layanan yang ada di luar, teman-teman. Kan selama ini sekarang sejarahnya dari dulu, setahu saya kantor inspeksi dulu, itu KINS 3 itu ada di JCT. Ya alhamdulillah sejak berapa tahun ya, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya serahkan itu gedung itu kepada JCT. Ya kan, artinya kita berusaha bagaimana menarik pegawai saya di sana untuk kembali ke KPU untuk menjadi satu dengan kita. Ternyata bisa, ya kan, ruangannya kita bedah semua kan, jadi cukup itu ya. Nah, itu tentu menguras. Kita saat berpikir atau bagaimana kita mengupayakan sesuatu itu ya harus kita kuras pikiran kita. Jadi jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Iya. Kalau nggak akan terwujud itu PTSP Ya, Slim gitu. Iya. Kita kalau bekerja itu ya memang harus menguras tenaga, menguras otak kan gitu ya. Nah gitu. Siap. Kalau berarti semua ini. Ya kan banyak gitu. Jadi kalau hanya itu satu saja kan gitu ya. Jadi kayaknya banyak gitu jadinya. Masih belum mau terbuka ini. Sudah terbuka. Masih disimpan-simpan kayaknya. Berikutnya Pak, ini kalau Bapak disuruh menyebutkan satu kata yang paling menggambarkan Bea Cukai Priuk saat ini, apa Pak? Satu kata. Satu kata ya? Iya, satu kata Pak. Yang ini satu kata Pak, isian singkat. Izin Pak. Susah-susah buat saya sebenarnya. Satu kata kan. Aduh. Bea Cukai Priuk? Iya, Bea Cukai Priuk Pak. Hebat. Hebat. Wah, alhamdulillah akhirnya. Terima kasih supportnya para penonton, tepuk tangan ya. Kita masih ada babak kedua nih Pak. Ini pertanyaannya singkat-singkat aja. Yang berikutnya Pak, izin. Kalau disuruh milih, lebih pilih sayang keluarga atau sayang kantor? Wah, tanya berat-berat gitu. Jawaban saya nih ya. Siap. Sejujurnya. Saya pilih dua-duanya. Aduh, jawaban teraman. Jawaban teraman. Enggak, jawabannya gini maksud saya. Hampir mungkin waktu saya jarang sekali saya komunikasi memang antara saat saya di kantor dengan keluarga sebenarnya. Jarang sekali. Ketika tertentu saja. Hampir sepanjang hari itu kadang malah nggak ada WA, telepon nggak ada. Karena saya memang baru fokus bekerja. Sehingga saat itu saya sayang kantor. Ya kan? Itu. Nah, ketika pulang ke rumah, ketika saya di mobil saja, kalau tidak ada hal yang penting, saya pasti telepon ibu saya. Oh. Jadi di sepanjang perjalanan pulang ini, sampai ke rumah saya telepon ibu saya. Kemudian sampai rumah, saya makan bersama keluarga, kemudian ya ngobrol-ngobrol sama keluarga. Itu makanya ketika saat di rumah, ya inilah sayang keluarga. Ketika di kantor, saya fokus benar bagaimana sayang dengan institusi kita ini. Luar biasa. Jadi kalau Jadi di kantor susah kan milihnya? Iya, susah Pak. Saya kayaknya harus belajar menjawab sama Bapak nih. Yang aman. Kalau di kantor saya kantor, kalau di keluarga saya keluarga itu. Oh ya, iya, Pak? betul. Siap. Berarti urusan kantor tidak dibawa ke keluarga kecuali yang benar-benar urgent penting gitu ya, Pak. Betul. Siap. Kasihan keluarga suruh mikirin kantor kan. Jangan dibawa pulang makanya. Baik, Pak.
aman ya jawabannya dari tadi nih. Susah. Berikutnya Pak, ini ada 3 lagi kira-kira Pak. Oh iya. Nah kalau biasanya tuh pegawai diwawancara kriteria pemimpin idaman apa sih, atau kepala kantor yang baik itu yang kayak gimana? Nah sekarang dibalik, kalau dari sosok Bapak sebagai kepala kantor, kriteria atau sosok pegawai idaman menurut Bapak seperti apa Pak? Dibalik. Kalau pegawai idaman saya adalah orang yang berkomitmen ya. Siap. Bukan Pak. Komitmen, jadi hal lain-lain itu saya kira, saya yakin standarnya udah di atas rata-rata. Tapi yang menjadikan kita semangat atau inovasi yang tinggi itu karena mau menjaga komitmennya. Jadi saya selama yang ditugaskan di KPU Priok ini mengajak teman-teman dari saya pribadi juga berusaha untuk menjaga komitmen sampai dengan tataran yang paling bawah. Sehingga kita tidak terlalu sibuk dihadapkan dengan ya khususnya dari pelanggaran integritas itu ya. Jadi tidak pusing untuk ngurusin hanya masalah integritas dan sebagainya. Tetapi jangan salah, effort kita terkait dengan pencegahannya dari sistemnya tadi ya, SLIM, bagaimana kontrolnya, dashboardnya, dan sistem yang lain, proses kerja di yang unit-unit antara yang Monef, kemudian Ansungnya juga Monef dan sebagainya, sistem aduan, disclaimer yang kita berikan di SLIM, ada penilaian terkait dengan integritas, itulah yang menjadi pencegahan gitu ya. Tapi kalau pegawai yang berkomitmen artinya orang yang pasti insya Allah lebih mudah untuk bagaimana diajak memajukan kantor kita itu. Itu dia, para pegawai Bea Cukai Priok dituntut komitmennya ya, pegawai idaman dari sosok kepala kantor kita. Ya. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Kalau ini harusnya dijawab sih. Jika seandainya Bapak pensiun nanti, Bapak akan bekerja sebagai titik. Saya mau bekerja sebagai pekebun. Pekebun. Ini ada sisi lain nih, saya aja kurang tahu nih. Oh ternyata kepala kantor kita mau berkebun ini. Iya. Sudah mulai merintis Pak atau? Sudah mulai. Jadi memang itulah yang hiburan saya. Hiburan ya Pak ya? Hiburan untuk bagaimana kita kembali ke alam gitu ya. Jadi bisa fresh, kemudian udaranya segar gitu ya. Jadi rutinitas nanti agak sederhana tadi. Kita udah tadi dibilangnya sudah menguras kan tadi. Oh iya. Udah dikuras pikirannya. Jangan dikuras lagi gitu. Sampai terkuras terus. Jadi saya berusaha untuk ya refreshing. Maka saat ini dikuras-kuras ya, alhamdulillah kita masih bisa. Dipol-polin ya Pak ya? Ya, nggak apa-apa. Itulah tadi humanisme kepala kantor, ternyata kepala kantor kita juga manusia gitu ya. Meskipun banyak pertanyaan yang dijawab dengan aman. Ih, kurang nih, dikulik-kuliknya susah nih. Izin Pak, mungkin bisa sambil dinikmati. Saya ngopi dulu aja. Ngopi dulu iya, ya. Monggo loh. Kayaknya sudah sarapan ya Pak. Kita mau lanjut lagi nih Pak, ada beberapa pertanyaan lagi lah. Tadi inovasi sudah, kemudian cerita tentang Bapak juga sudah. Kalau sepanjang pengalaman saya ada di Bea Cukai Priok kan sosok Pak Dwi Teguh ini sangat erat sekali dengan integritas gitu ya. Karena mungkin dulu backgroundnya pernah Kabid KI di sini. Dan salah satu tagline atau jargon Bapak juga integritas tanpa batas gitu. Kalau udah ada integritas tuh Bapak banget lah pokoknya. Itu kalau dilihat dari sisi Bea Cukai Priok, apakah slogan itu memang benar-benar dijalankan di sini? Mohon izin sebelumnya Pak, jika saya bertanya, ataukah memang ya kita asal bikin slogan aja deh? Atau memang ada benar-benar semangatnya dan memang itu mengakar ditanamkan kepada seluruh pegawai? Ya, jadi insya Allah Mas Permana ya, jadi itu tidak sekedar slogan, tapi adalah effort kita optimalkan memang berintegritas ya, kalau sebisa mungkin tanpa batas ya. Artinya tujuannya adalah bagaimana integritas itu selalu terus sampai di ujung ya. Karena
lingkungan kerja kita itu godaan tantangannya luar biasa. Dan tadi kita juga saya sampaikan, kita menjaga komitmen dari atas sampai bawah. Sehingga ini bukan sekedar celukan. Karena kalau mereka yang ya apapun itu ceritanya, entah khilaf, entah sengaja, apalagi memang mencederai, ya pasti saya ambil tindakan. Artinya kan tidak slogan. Dari saya pun sampai pejabat sampai ke bawah. Artinya harus mempunyai komitmen yang sama sehingga tidak hanya pegawai tapi sampai PPNPM. Itu harus saling menjaga. Nah, ini yang kita anggap bahwa ya kita bersama-sama lah untuk menjaga itu sehingga lebih mudah menjalankan. Itu tadi kalau seandainya dari pengalaman Bapak, mohon izin Pak sebelumnya jika saya bertanya, jika boleh diceritakan juga, selama pengalaman Bapak itu ada nggak sih misalnya pegawai yang mohon maaf gitu ya, memang melanggar integritas gitu terus memang betul-betul dikenakan sanksi gitu Pak? Ya, ada. Jadi awalnya, harus saya ceritakan awalnya dulu ya. Awalnya semua pegawai yang ada di KPU itu sudah pernah saya kumpulkan. Artinya walaupun tidak semuanya langsung ya, tapi bertahap, per bidang dan sebagainya. Tapi saya sampaikan komitmennya. Komitmen yang kita inginkan berjalan di KPU. Dan sudah kita sampaikan, kalau Anda melanggar, kemudian dibuktikan dengan pembuktian yang nanti akan dilakukan pemeriksaan, dan terbukti dengan penerapan di pasal-pasalnya, pasti saya hukum. Dan itu sejak saya di sini sampai sekarang mungkin lebih dari 100 pegawai. 100 pegawai. Dan kurang lebih kalau yang dipecat hampir 10-an. Bukan dipecat ya istilahnya, diberhentikan dengan tidak hormat. Karena memang pasalnya masuk sampai dengan itu. Jadi sekali lagi kita menjaga tadi komitmen itu tidak mudah. Justru satu hal konsekuensinya adalah ya berarti harus kita tegakkan untuk itu. Kalau dari yang mohon maaf sebelumnya Pak, kalau dari yang misalkan yang pernah melanggar gitu, apakah ada cerita inspiratif khusus misalnya ada yang melanggar, dia benar-benar menjalankan hukumannya, gitu. Kemudian dia katakanlah berubah, taubat, kemudian jadi justru malah menjadi agen perubahan gitu di sekitarnya. Itu apakah ada kisah seperti itu juga? Ada 2 orang yang saya kenal benar ini. Satu dulu adalah yang penerima hukuman pertama. Nggak perlu saya sebutkan ya. Sejak saya di sini dia penerima hukuman pertama, harus turun pangkat. Tapi saya sampaikan ini bukan akhir segala-galanya. Orang tidak ada yang namanya sempurna atau bersih dari kesalahan. Tapi saya munculkan bagaimana dia harus tetap semangat bekerja karena dia tetap harus melakukan pekerjaannya di bea cukai. Saya bilang gitu. Ya Anda harus kontribusinya harus maksimal juga. Karena apa yang akan Anda terima itu menjadi halal buatmu, saya bilang gitu. Kalau kamu tidak sesuai dengan kontribusimu yang harus kamu berikan, berarti kan kamu harusnya tidak dibayar sepenuhnya. Nah, ini yang saya terapkan di teman-teman tadi, sehingga mereka ternyata siap menerima hukumannya, jalanin saja dengan sebaik mungkin, seoptimal mungkin dan memberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, sama, saya sampaikan seperti itu, dan justru membantu hal lain, karena dia tahu bagaimana lingkup di tempat-tempat di pemeriksaan waktu itu ya, dia terkena hukuman juga karena di saat dia jadi petugas pemeriksa, kemudian dia dihukum, kemudian akhirnya dia insaf,
bahkan siap membantu pimpinan di situ untuk memperbaiki situasi yang ada di lapangan. Dan bahkan tercetus bagaimana dia bisa mendesain ide pertama aplikasi pemeriksaan yang disebut CFFB tadi. CFFB. Ini luar biasa. Dan dulu alhamdulillah sebenarnya yang bersangkutan sudah dimaafkan oleh Pak Dirjen dan Pak Ses. Sehingga di forum yang ketika pertemuan dengan Pak Dirjen dan Pak Ses, saya sampaikan, inilah sosok Pak pegawai yang bisa berubah saat setelah menerima hukuman, kemudian malah berkontribusi positif terhadap organisasi kita. Itu. Jadi kalau berbuat ya kita harus terima konsekuensinya, harus tanggung jawab, tapi itu juga tidak menghalangi kita untuk terus berbagi dan juga berkarya menjadi agen perubahan di sekitar kita, Pak. Terakhir mungkin nih Pak, selama periode pandemi ini kan sangat susah sekali ya. Dari sisi pekerja usaha juga penerimaannya mungkin tidak selancar dahulu, kemudian dari sisi institusi yang pemungut pajak juga penerimaan kita tidak selancar dahulu gitu Pak, katakanlah. Itu selama periode pandemi, apakah penerimaan di Bea Cukai Priuk selalu melampaui target? Ataukah salah satu yang terkena dampak luar biasa dari pandemi Pak? Ya, jadi kalau dari sisi target penerimaan di KPU Priuk ini saat pandemi memang ada dampak karena kegiatan ekonominya kan turun. Sehingga kita di tahun 2019 kita tidak tercapai target yang dibebankan pada kita. Dan bahkan mungkin di bea masuk khususnya di impor memang akan berdampak semua. Nah, walaupun secara nasional bea cukai tercapai ya. Kita tercapai targetnya secara nasional karena memang masih ada cukai dan mungkin bea keluar ya, yang bisa mengimbangi dari penurunan penerimaan bea masuk. Tapi tahun berikutnya di tahun 2020 kita sudah mulai pulih ini, ada membaik. Dan di saat itulah kita sudah mulai bisa mencapai target yang diberikan walaupun tidak seberat yang tahun-tahun normal gitu ya. Karena memang targetnya yang turun semua ya. Tetapi dari pembagian target yang diberikan kita alhamdulillah ya masih bisa mencapai. Kemudian di tahun 2021 kita bisa tercapai dengan baik. Dan saat ini juga kelihatannya karena ada memang pertumbuhan ekonomi sudah mulai naik sehingga kita juga berdampak terhadap penerimaan. Penerimaan kita semakin membaik. Seperti itu kira-kira, Mas. Kalau dari penerimaan, apa ada extra effort khusus Pak dari Bea Cukai Priuk supaya ini salah satu upaya untuk menggenjot penerimaan juga? Ya, sebenarnya yang dimaksud dengan extra effort itu adalah mungkin ya yang saya maksud adalah bagaimana sebenarnya menyiapkan sistem tadi secara lebih baik terus gitu ya. Extra effortnya di sana sehingga harapan saya adalah ketika orang akan masukin kegiatan di Tanjung Priuk itu sudah tahu koridornya. Artinya, kalau memberitahukan ya jumlah jenis harus benar. Harus benar. Ya. Sehingga kan kita buktikan kita pasang haiku, kemudian ada sistem pemeriksaan menggunakan CFFB, ya kan, pakai fotonya secara langsung live di device yang kita miliki. Kemudian bisa terkoneksi dengan di pemeriksaan dokumen PFPD. Kemudian di sisi lain teman-teman juga ada pemantauan dari kepatuhan internal, dukungan dari P2 dan sebagainya. Nah, ini yang menguatkan artinya. Semua kita sebut extra effort sebenarnya. Ini membuat kondisi lingkungan kerja KPU menjadi kondusif terhadap pengguna jasa. Sehingga mereka untuk berbuat yang melampaui kaitannya untuk cheating dan sebagainya juga resikonya semakin kecil. Nah, extra effort yang lain memang kita bersama-sama sebenarnya di guidance oleh teman-teman di Direktorat Audit untuk melakukan penul, ya kan? Ini lebih cenderung di tarif biasanya. Apabila ada temuan terkait dengan tarif yang barangkali terlewat
oleh rekan-rekan kita yang di PFBD, sehingga bisa segera kita koreksi. Dan itu sekarang cukup meningkat. Jadi memang artinya untuk hal-hal yang barangkali diketahui di belakang, untuk tarif tertentu memang dari penelitian yang lebih detail ya, lebih kuat lagi, sehingga kita meyakini, kemudian didorong juga oleh dari teman-teman di Direktorat Audit terkait dengan analisisnya, dikomunikasi dengan unit teknisnya di Direktorat Teknis dan yang lainnya, sehingga kita meyakini bahwa itu bisa dikoreksi. Nah, ini menjadikan satu extra effort tadi yang disebut extra effort yang sifatnya langsung ada penetapan. Tapi extra effort yang lain adalah hal-hal yang segala macam yang kita lakukan tadi. Oh iya. Itu juga extra effort sebenarnya. Jadi tidak bisa terlepas bahwa extra effort itu hanya itu aja. penetapan. Itu ya. Jadi itu. Sistematis berarti ya Pak ya. Harus semuanya begitu. Juga merasakan kontribusi, semua berkontribusi dan ya. Sehingga pengguna jasa juga berpikir berulang-ulang kali kalau mau memberitahukan tidak ya. benar. Ya, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Kepala Kantor. Nih panitia nggak ada tepuk tangan. Iya, terima kasih banyak. Akhirnya Kepala Kantor kita undang di Priuk Podcast by Bea Cukai Priuk. Tadi yang namanya juga episode spesial, jadi semua spesial Pak. Kita bongkar rahasia Bea Cukai Priuk bersama Kepala Kantor. Cukup sekian episode kali ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan. Saya Permana Putra Lesmana mohon undur diri dan mohon izin. Saya Dwi Teguh Wibowo juga mohon maaf apabila ada hal-hal perkataan saya yang kurang berkenan di kawan Prima. Siap, terima kasih banyak. Saya mau menutup dengan pantun boleh Pak? Boleh. Makan durian di Cimahi pas tanggal 1. Cukup. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Priuk Podcast, Priuk Podcast, Priuk Podcast. By Bea Cukai Tanjung Priok.